Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin. Wa ala tabi'ihim bi ihsani wa man sara ala nahjihim waqtafa asarahum ila yaumiddin. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Saya sekarang ini lagi ingin berbicara tentang orang galau. Ya, siapa lagi yang galau kalau bukan Al-Mukarram Idrus Ramli. Kita sangat kenal bagaimana caranya Idrus Ramli berbicara agama. Kalau tidak bumbunya fitnah, kalau tidak bumbunya ngelantur, kalau tidak mengigau di siang bolong, itu bukan Idrus Ramli. Pasalnya, kata orang Malaysia, selalu mengedepankan kelompoknya sebagai pemangku kebenaran. Sehingga lawan-lawannya dianggap sesat menyesatkan. Nah, itu yang tentunya perlu kita telusuri, apa penyebabnya Idrus Ramli ini ngelantur, tidak jelas ya. Dan mudah tersinggung, tidak bisa terima gitu. Apa? Karena memposisikan Wahabi sebagai orang sesat. Kemudian ada orang Indonesia yang banyak melakukan bid'ah lalu memposisikan diri sebagai sawadul a'dham atau pemangku ahlus sunnati wal jamaah. Anda ingin tahu bagaimana Idrus Ramli sakit hati karena Wahabi itu menguasai Mekah. Oleh sebab ada orang-orang yang menyatakan kalau memang Wahabi salah, itu bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada Wahabi seperti burung ababil? Nah, kemudian Idrus Ramli mengutip hadis-hadis yang tak ada kaitannya, yaitu iftiraqul ummah, hadis iftiraqul ummah tadi. Pecahnya kelompok-kelompok dalam Islam. Itu yang dijadikan dasar pemikiran. Saya tunggu-tunggu dalilnya, itu omong kosong gitu. Tidak ada satupun dalil yang keluar. Nah, kalau ingin tahu cuplikannya dari Idrus Ramli ngelantur lagi itu, mari kita bersama-sama mendengarkan perkataan Idrus Ramli. Kalau memang Wahabi itu sesat, mengapa Mekah dan Madinah sekarang dikuasai Wahabi? Artinya apa? Menurut Wahabi ini, sebagian Wahabi ini, bahwa menguasai tanah suci itu menjadi dalil ajaran Wahabi itu benar. Ini menurut ini. Menurut Wahabi. Menurut kita bagaimana? Ya jelas salah. Karena dalil di dalam agama itu bukan karena seseorang menguasai tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, tanah suci Masjidil Aqsa, bukan. Tapi bagaimana? Diterangkan dalam banyak kitab hadis ya. Misalnya ini kitab Al-I'tiqad. Kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Karangan Imam Al-Baihaqi.
Dalam hadis ini Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi hajjatil wada faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada haji wada, lalu beliau bersabda, inna syaitana qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum. Sesungguhnya syaitan benar-benar putus asa untuk bisa disembah di negeri kalian. Maksudnya di Jazirah Arab. Walakinnahu radiya ayyudu'a fi ma siwa dzalika mimma tahaqaruna min a'malikum. Tetapi syaitan merasa puas, merasa ridha apabila syaitan ditaati dalam selain disembah dari amal-amal kamu yang dianggap remeh tapi sebenarnya maksiat. Fahdharu ya ayyuhan nas, hati-hatilah kalian wahai manusia, perbuatan-perbuatan dosa yang kalian anggap remeh, karena itu godaan syaitan. Inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abadan. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian selamanya tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatan nabiyyi, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini yang menjadi standar di dalam hadis ini adalah Al-Quran dan sunnah. Rasulullah tidak menyampaikan nanti standarnya kalian gak sesat, ikuti orang-orang yang menguasai tanah suci. Gak ada begitu. Tapi justru Al-Quran dan sunnah. Ini salah satu hadis ya, riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, juga dalam Al-I'tiqad. Kemudian ada hadis lain ya yang hampir mirip isinya, samalah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadisnya hasan sahih. Kata At-Tirmidzi hasan sahih. Ini hadis diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian sesudah aku meninggal, maka akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat. Kalau ada pendapat banyak berbeda-beda, maka apa yang diikuti? Rasulullah bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpeganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, lagi-lagi dalam hadis ini ketika Rasulullah SAW menyampaikan umatku akan pecah menjadi sekian banyak pendapat yang berbeda-beda. Kalau banyak pendapat yang berbeda-beda, kita berpegang teguh dengan yang mana? Dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Rasulullah tidak menyampaikan kalian berpegangan pada orang-orang yang menguasai Mekah, Madinah. Enggak ada bilang begitu. Tapi sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Kemudian juga di dalam hadis yang lain ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis iftirak, bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka illa wahidatan, kecuali satu golongan yang selamat. Siapa yang selamat? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Golongan yang mengikuti ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Itu perkataan Idrus Ramli ya. Jadi, Jadi,
kalau membaca Idrus Ramli itu terkadang lucu ya. Lebih lucu dari orang yang lucu, tapi tidak lucu gitu. Dia sejak kapan ya berbicara hadis itu? Dia kalau berbicara hadis biasanya, apalagi kemudian hadisnya diselewengkan pemaknaannya gitu, pengertiannya ya. Seperti hadis Imam Baihaqi tadi. Kemudian lagi mengutip hadis Sawadul A'zam untuk membenarkan kelompoknya. Kalau berbicara mayoritas di dunia ini, orang yang mayoritas itu tidak beragama Islam. Kalau berpegang teguh kepada mayoritas, celakalah kita itu. Aduh, parah. Jadi apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli ini, kalau kita kaji dari sisi hadis-hadisnya tadi ya, yang dikeluarkan oleh Idrus Ramli dari berbagai kitab, termasuk dari kitab yang diambilnya, ma in tamassaktum bihi, ini kemudian istilah lainnya itu dengan ini tab'atum bihi huma min hadis Ali bin Abi Talib wa Jabir Abdullah wa Abi Sa'id Al-Khudri wa Zaid bin Arqam wa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum wa hada tafsiluha. Hadisun Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitab Allah ya sababuhu biyadihi wa sababuhu biaidikum wa ahla baiti. Itu yang menggunakan istilah ahlul baiti. Tapi yang paling banyak kalau kita lihat dari hadis-hadis yang menggunakan kitab Allah wa sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hadis ya. Ja'al hassu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi ahadits an adadin minas sahabat kama taqaddam, wa hiya hadisun Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa azzah jalla wa azzah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa ma attalu kitaballah wa sunnata rasulih illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Hadisun Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, taraktu fikum ayuhan nas ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada kitab Allah wa sunnatar rasuli. Nah itu kalau dilihat banyak sekali istilah kitab Allah wa sunnatur rasul. Tapi saya itu kalau Idrus Ramli membacakan hadis ini terus terang saja saya ketawa gitu. Artinya hadis ini lebih tepat ditujukan kepada Idrus Ramli yang selama ini kuar-kuar As'ariyah, kuar-kuar Maturidiyah, kuar-kuar Mazhabiyah gitu. Mengapa tidak mengatakan tidak ada perintah berpegang teguh kepada As'ariyah? Kalau Anda mengatakan tidak ada berpegang teguh kepada Wahabi, tidak berpegang teguh kepada penguasa Mekah, saya juga katakan kepada Anda, hei Idrus Ramli, ya, saya katakan kepada Anda Idrus Ramli, Anda kan berpersepsi bahwa kita itu tidak ada perintah untuk berpegang teguh kepada Wahabi lah, taruh seperti itu. Tidak ada berpegang teguh kepada penguasa Mekah, apa yang seperti dikatakan Anda. Anda ngutip hadis ini untuk menghantam Wahabi kan? Bagaimana kalau saya balik? Juga tidak ada perintah itu bermazhab.
di dalam Al-Quran. Tidak ada perintah dari hadis. Cuma yang ada, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnata rasuli. Tidak disebutkan itu adalah 4 mazhab. Itu sebenarnya memukul kepala Anda sendiri. Anda teriak-teriak keluar-keluar Asy'ariyah, Maturidiyah dan semuanya. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis tadi menyebut yaitu namanya Maturidiyah dan Asy'ariyah. Anda anggap itu sawadul a'dam. Sawadul a'dam bukan begitu pengertiannya. Sawadul a'dam itu wafaqul haq wa in kana wahdaka. Itu maknanya. Yang disebut sawadul a'dam sesuai dengan ahlus sunnah dahulu kala walaupun sendirian. Walaupun banyak sekarang, mayoritas sekarang. Tapi pengamal bid'ah itu sawadul a'damnya bid'ah namanya. Bukan sawadul a'dam dahulu kala. Itu Idrus Ramli. Jadi kalau Anda sekarang berbicara berkaitan dengan Wahabi. Berkaitan dengan penguasa Mekah. Tidak ada satupun perintah, tidak ada satupun hadis yang memerintahkan untuk berpegang teguh kepada penguasa Mekah. Maka saya katakan juga kepada Anda, tidak ada perintah berpegang teguh kepada imam mazhab. Tidak ada perintah berpegang teguh kepada Maturidiyah. Tidak ada perintah berpegang teguh kepada Asy'ariyah. Nah, sekarang dalam paradigma Anda, dalam hal sufi misalnya, berpegang teguh kepada Junaid dan Al-Ghazali misalnya. Dalam hal akidah, berpegang teguh kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam hal ubudiyah, berpegang fikih, berpegang teguh kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Masa? Nah, terus ada nggak dalam hadis tadi itu yang dikatakan in tamassaktum bihima lan tadillu? Misalnya Kitabul Madahibul Arba wa Ashabiyah. Enggak kan, tidak dikatakan. Atau Kitabul Fiqih Imam Syafi'i, Kitabul Fiqih Imam Malik. Enggak nyebut itu. Atau Kitab Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah. Enggak ada juga. Ini kalau mau sama-sama mengartikan ya. Artinya Anda itu ngelantur. Berbicara hadis tidak pada tempatnya. Sok tahu hadis. Yang seharusnya kalau berbicara agama itu pakai nalar kuat yang sebenar-benarnya gitu. Berdasarkan referensi yang ada di dalam Islam, bukan membabi buta di dalam memahami agama Islam. Itu loh maksudnya. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada perintah berpegang teguh kepada Mekah, tidak ada penguasa Mekah, tidak ada perintah berpegang teguh kepada Wahabi. Oke, tidak ada. Memang tidak ada. Nah, kemudian bahkan Anda samakan Wahabi itu dengan sesat. Bagaimana kalau misalnya Wahabi sesat, Anda sesat juga gitu. Jadi pemikiran Anda sebenarnya yang sesat menurut saya itu. Karena Anda bilang tadi menurut saya kan, menurut saya. Nah, menurut saya juga bisa Anda orang tersesat. Itu. Karena apa? Anda juga tadi memahamkan dengan gaya Anda mengutip hadis iftirakul ummah ya, yang ditujukan kepada penguasa Mekah. Tidak ada di sini berpegang teguhlah kepada penguasa Mekah. Memang tidak ada. Yang bilang berpegang teguh kepada penguasa Mekah itu siapa? Kan cuman kelompok Anda yang mengatakan penguasa Mekah itu salah dengan Syiah. Kan satu itu. No. Paduan suara kan itu. Sama-sama menyesatkan Wahabi. Iya kan? Itu harus diakui. Kelompok Anda Asy'ariyah, bukan Ahlus Sunnah. Saya nggak nyebut Anda Ahlus Sunnah. Kullabiyah Anda itu. Ya, itu karena akalnya Anda sama persisnya dengan Kullabiyah dan yaitu Asy'ariyah dan Mu'tazilah, nggak ada bedanya Anda itu. Sama persisnya gitu. Di dalam memaparkan agama sama.
Kan tidak ada juga harus berpegang teguh kepada ucapan Idrus Ramli, lebih sesat lagi itu. Misalnya, ini misalnya saya mau main hadis, seperti Anda menafsirkan hadis seenak perutnya itu, gitu. Jadi itu loh, ya, itu yang saya maksudkan. Kalau Anda berpikir seperti itu, lalu bagaimana bisa Anda terima Idrus Ramli? Ya. Jadi makin salah kalau kita. Kalau memang Wahabi itu sesat, mengapa Mekah dan Madinah sekarang dikuasai Wahabi? Artinya apa? Menurut Wahabi ini, sebagian Wahabi ini, bahwa menguasai tanah suci itu menjadi dalil ajaran Wahabi itu benar. Ini menurut ini. Menurut Wahabi. Menurut kita bagaimana? Ya jelas salah. Karena dalil di dalam agama itu bukan karena seseorang menguasai tanah suci Mekah, tanah suci Madinah, tanah suci Masjidil Aqsa, bukan. Tapi bagaimana? Diterangkan dalam banyak kitab hadis ya. Misalnya ini kitab Al-I'tiqad. Kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Karangan Imam Al-Baihaqi. Dalam hadis ini Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas fi hajjatil wada' faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada haji wada, lalu beliau bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ay yu'bada bi ardikum." Sesungguhnya syaitan benar-benar putus asa untuk bisa disembah di negeri kalian. Maksudnya di Jazirah Arab. Walakinnahu radiya ay yuta'a fi ma siwa dzalika mimma tahaqaruna min a'malikum. Tetapi syaitan merasa puas, merasa ridha apabila syaitan ditaati dalam selain disembah dari amal-amal kamu yang dianggap remeh, tapi sebenarnya maksiat. Fahdharu ya ayyuhan nas, hati-hatilah kalian wahai manusia, perbuatan-perbuatan dosa yang kalian anggap remeh, karena itu godaan syaitan. Inni qad taraktu fikum ma ini atasamtum bihi falan tadillu abadan. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian selamanya tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatan nabiyyi, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini yang menjadi standar di dalam hadis ini adalah Al-Quran dan sunnah. Rasulullah tidak menyampaikan nanti standarnya kalian gak sesat, ikuti orang-orang yang menguasai tanah suci. Gak ada begitu. Tapi justru Al-Quran dan Sunnah. Ini salah satu hadis ya, riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, juga dalam Al-I'tiqad. Kemudian ada hadis lain ya, yang hampir mirip isinya, samalah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, hadisnya hasan sahih. Kata At-Tirmidzi hasan sahih. Ini hadis diriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah. Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku, innahu may ya'ish minkum fasayara